Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dewi Fatimah, Yoga Adikunda akan menyampaikan materi tentang kedudukan hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam dibagi menjadi 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum, karena Al-Quran adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada umat manusia dan diwajibkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Kedudukan Al-Quran di dalam sumber utama ajaran Islam merupakan pedoman mutlak dalam segala aspek kehidupan manusia. Sumber hukum yang kedua adalah hadis. Hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Sumber kedua dalam menentukan hukum ialah sunnah atau hadis Rasulullah, karena Rasulullah yang berhak menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran. Sumber hukum ketiga adalah ijma. Ijma ialah kesepakatan ulama atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, karena pada masa hidupnya Nabi SAW seluruh persoalan hukum kembali kepada beliau. Setelah wafatnya Nabi, maka hukum dikembalikan kepada para sahabatnya dan para mujtahid. Hukum Islam yang keempat adalah qiyas. Qiyas ialah menyamakan suatu dengan suatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab antara keduanya. Rukun qiyas ada 4 macam, yaitu al-aslu, al-far'u, al-hukmu, dan al-sabab. Kehujahan qiyas ini dalam hukum Islam didasarkan kepada 4 hal, yaitu pertama, ayat Al-Quran, kedua, hadis Nabi, ketiga, dasar ijma, keempat adalah rasional atau al-maqbul. fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis dalam hukum Islam dianggap sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Ia berfungsi sebagai penjelas dan penyempurna ajaran-ajaran Islam yang disebutkan secara global dalam Al-Quran, dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam. Menurut ulama, bahwa hadis Nabi menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran. 3 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu bayan takrir, yang kedua bayan tafsir, dan yang ketiga adalah bayan tashri. Pengertian sebagai bayan takrir yaitu memperkuat atau menegaskan kembali keterangan dan perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua sebagai bayan tafsir yaitu menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara dan yang ketiga yaitu sebagai bayan tashri yaitu menempatkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Demikian dari kami, apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.